Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Fitrah Islamic World Academy Ustaz Jahan Syah Hafizahullah, yang kami hormati Prinsipal Fiwa Akhwat Ustaz Ahmad Aini Hafizahullah, yang kami hormati Ketua Pelaksana atau Pembina Sofwa Akhwat periode 2025-2026 Ustaz Adila Oktarani Hafizahullah, dan jajaran Sofwa periode 2025-2026 yang kami banggakan. Kami ucapkan juga selamat datang di acara LDKS Insyaallah Sofwa Fiwa Akhwat tahun akademik 2025-2026. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Ketahuilah bahwa nikmat yang tak terhingga dalam diri kita ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan satu nikmat lagi yang luar biasa, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, seandainya dunia dan segala isinya ini punya nilai yang lebih berharga dari sehelai sayap seekor nyamuk, kata Rasulullah, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air kepada orang kafir. Artinya apa? Di mata Allah, dunia ini tidak lebih berharga daripada sehelai sayap seekor nyamuk. LDKS Latihan Dasar Kepemimpinan Santriwati. Artinya yang sedang akan ajak bicara hari ini adalah calon-calon pemimpin. Kalau berbicara tentang pemimpin, saya berharap kita semuanya bisa berkolaborasi untuk memajukan Fiwa sesuai dengan goals kita. Perlu diketahui ya akhwat bahwa terpilihnya Antuna di sini bukan sekedar menjadi Sofwa, tapi harus mengingat bahwasannya terpilihnya Antuna di sini bagian dari amanah yang diberikan Allah kepada Antuna. Karena amanah itu harus dijaga. Ya, ketika kita tahu bahwa amanah itu dari Allah, itu adalah tanggung jawab kita, maka kita harus disiplin. Kita harus tahu bagaimana mengatur waktu. Kita harus tahu bagaimana memprioritaskan semua waktu kita. Ustazah sangat berharap Antuna sebagai Sofwa itu bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Jangan sampai Antuna sudah menjadi bagian dari Sofwa, tapi kita yang melakukan pelanggaran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan lebih lanjut terkait program Sofwa pada periode 2005 hingga 2026. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Linda Laika Altaf dari kelas 11 selaku Ketua Sofwa pada periode ini. Saya Tulsum Nurbaiti dari kelas 11A selaku Wakil Ketua Sofwa periode 2025-2026. Visi kami yaitu terwujudnya Sofwa sebagai organisasi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam membentuk siswi yang bertauhid kokoh, berakhlak mulia, unggul dalam ilmu dan kepemimpinan, serta Sofwa sebagai wadah kolaboratif dan inovatif. Peran kami sebagai BPH yaitu bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola operasional organisasi secara keseluruhan yang mencakup menetapkan kebijakan umum, mengkoordinasikan dan mengawasi kinerja seluruh divisi, mengelola administrasi dan keuangan organisasi secara terpusat, serta memastikan bahwa seluruh program kerja berjalan selaras dengan visi, misi, dan target jangka panjang Sofwa.
menghadirkan Sofwa sebagai wadah yang inklusif dalam memfasilitasi kreativitas, karya, dan potensi siswi untuk membentuk generasi yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Adapun program kerja kami terbagi menjadi 5. Yang pertama ada MPLS atau kepanjangan itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di MPLS ini biasanya Sofwa berperan sebagai pemandu jalur antara pendekatan ikatan-ikatan kepada santriwati baru, di mana nanti kami mengadakan adanya workshop, terus game, juga pendekatan kami terhadap santriwati baru agar kami bisa lebih dekat sesama lain dan mengenal lebih dalam. Selanjutnya yang kedua ada volunteer. Ini merupakan program yang kami ajukan yang baru, yaitu di mana Sofwa akan membuka volunteer kepada santriwati FIWA untuk mengajukan kita keluar dan kita bisa menginspirasi anak-anak lebih lanjut. Kita akan mengeksplor, kita lebih bersosialisasi, kita mendalami bahwa lingkungan ini seperti apa, bagaimana cara komunikasi dari pihak kita juga pihak eksternal. Selanjutnya ada FNSC atau FIWA National Student Exhibition, yang dimana FNSC ini adalah salah satu acara terbesar bagi Sofwa. Di sini Sofwa sendiri berperan untuk penyelenggara, mengundang kepada sekolah-sekolah lain, OSIS-OSIS lain untuk datang ke sini untuk berlomba, dan kita mengadakan banyaknya bidang-bidang lomba. Di sini kami juga menjadikan wadah yang inklusif, terbuka, juga inspiratif. Kemudian program kerja yang keempat ada rapat setiap bulan. Rapat di sini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja setiap divisi dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana. Rapatnya akan diadakan setiap bulan dan akan didatangi oleh seluruh ketua divisi dan pengurus harian. Dari rapat ini akan dihasilkan laporan perkembangan organisasi dan diskusi bersama mengenai program-program yang akan datang selanjutnya. Kemudian di program yang terakhir ada studi banding. Studi banding ini bertujuan untuk menambah wawasan anggota Sofwa dan menambah relasi antar organisasi. Selanjutnya adalah peran divisi event organizer. Divisi event organizer bertanggung jawab untuk merencanakan semua event sesuai visi dan misi Sofwa, mulai dari menentukan konsep acara, menyusun timeline, mengkoordinasikan tim, hingga menyiapkan rencana cadangan untuk menghadapi kendala agar acara berjalan lancar dan sesuai target. Divisi Humas memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai penghubung antara organisasi dengan pihak internal maupun eksternal. Melalui divisi kami, kerjasama, komunikasi dapat berjalan dengan baik, baik organisasi, media umum, dan kepada masyarakat. Namun, divisi Humas memiliki 2 peran atau tugas penting. Yang pertama adalah sebagai menjadi MC atau pembawa acara, dan yang kedua adalah untuk mencari sponsor atau mencari kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung kelancaran serta kesuksesan berbagai acara yang akan diselenggarakan nantinya. Divisi Dana Usaha bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola kegiatan penggalangan dana Sofwa. Divisi ini mengatur strategi penjualan, mengelola pemesanan serta pembayaran, bekerja sama dengan supplier, dan memastikan setiap kegiatan berjalan tertib, efisien, serta menghasilkan keuntungan optimal bagi program kerja Sofwa. Program penjarahan Islam yang pertama adalah sedekah Jumat. Kita membuat program ini dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan juga kebiasaan berbagi siswi sejak dini. Dan untuk program kerja yang kedua adalah Syiar Ramadan, mengembangkan rasa percaya diri siswi untuk menumbuhkan rasa semangat beribadah dan juga untuk memperkuat ukhuwah satu sama yang lain. Bertanggung jawab atas segala rupa hal berhubungan dengan desain. Peran divisi desain kreatif adalah untuk menciptakan dan mengelola seluruh kebutuhan desain visual seperti poster, flyer, banner, dan produk seperti merchandise untuk Sofwa. Peran kami adalah menjaga dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota Sofwa serta keluarga besar FIWA. Mencakup aspek mental dan sosial, tugasnya meliputi menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan, menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan, serta membangun suasana suportif dan positif di sekolah. Divisi ini terbagi menjadi 2 peran utama, yaitu harmoni yang berfokus kepada dukungan emosional dan motivasi, serta keamanan yang memastikan kegiatan berlangsung secara tertib dan kondusif. Dengan ini kami tutup